Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aniska Sulistiana dengan NIM 1264062021778. Saya di sini dari program studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen perbankan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Bank Syariah. Manajemen perbankan. Manajemen perbankan merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala kegiatan penyerapan atau pengumpulan dana, penyaluran utang piutang, pelaksanaan lalu lintas transaksi keuangan, serta pertukaran mata uang. Hal ini dilakukan agar lebih efektif terhadap pencapaian tujuan yang telah dibuat. Manajemen perbankan meliputi 1. Manajemen pengelolaan dana bank. Manajemen dana bank adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap himpunan dana yang ada di bank. Kedua, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ketiga, manajemen SDM perbankan merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan di bank untuk melakukan proses rekrutmen, pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan SDM secara efektif dan efisien. Fungsi utama Bank di Indonesia meliputi 1. Menghimpun dana dari masyarakat, 2. Menyalurkan dana kepada masyarakat. Fungsi sampingan Bank Indonesia antara lain 1. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, 2. Mendukung kelancaran transaksi internasional, 3. Penciptaan uang, 4. Sarana investasi, 5. Penyimpanan barang berharga. Jenis bank berdasarkan fungsinya yaitu bank sentral, 2. Bank umum, 3. Bank pengkreditan rakyat. Jenis-jenis bank di Indonesia berdasarkan kepemilikannya ada 5, yaitu yang pertama adalah bank milik pemerintah, yang kedua adalah bank milik swasta nasional, yang ketiga adalah bank milik koperasi, yang keempat ada bank milik asing, dan yang terakhir ada bank milik campuran. Jenis-jenis bank berdasarkan statusnya ada 2, yaitu yang pertama bank devisa, yang kedua adalah bank non-devisa. Jenis-jenis bank berdasarkan kegiatannya yaitu ada 2, yang pertama ada bank konvensional dan yang kedua ada bank syariah. Itu jenis-jenis bank berdasarkan bentuk badan usaha. Yang pertama ada bank berbentuk perseroan terbatas atau PT. Kedua, bank berbentuk firma. 3. Bank berbentuk koperasi. Dan yang keempat adalah bank berbentuk perusahaan perseorangan. Risiko bank. Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko dalam lingkup perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank-bank. Terdapat beberapa resiko bank, diantaranya yaitu yang pertama adalah resiko pembiayaan. Resiko ini mengatur seberapa besar bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dibandingkan dengan besarnya dana yang dihimpun. Yang kedua yaitu resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko kerugian yang dapat dialami bank maupun portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan harga pasar yang tidak menguntungkan. Ketiga, risiko likuiditas. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, mematuhi permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, dan memberikan fleksibilitas dalam mendapatkan kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan. Yang keempat, ada risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak dapat diharapkan.
5. Risiko hukum. Risiko hukum adalah terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian akibat adanya ketentuan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. 6. Risiko reputasi. Risiko reputasi timbul karena adanya penurunan tingkat kepercayaan nasabah, debitur, investor, reguler, dan masyarakat umum meskipun belum terjadi nasabah bank yang bersumber dari perspektif negatif terhadap bank. 7. Risiko strategis. Risiko strategis muncul sebagai akibat tidak tepatnya kepuasan yang diambil dalam menghadapi ketidakpastian dalam perubahan lingkungan bisnis. 8. Risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan dapat terjadi karena bank syariah tidak memantau atau melanggar peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku, dan prinsip syariah. Risiko bank yang ke-9 adalah risiko imbal hasil. Risiko imbal hasil dapat dihadapi bank syariah karena adanya perubahan besar imbal hasil yang diberikan kepada nasabah bank. Dan yang terakhir adalah risiko investasi. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan pada jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh debitur, tetapi setelah dikurangi dengan biaya pokoknya. Nah, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.